Pakistan Timur, yang sekarang kita kenal sebagai Bangladesh. Dan kalian sadar nggak, di akhir 1960-an, wilayah ini bukan cuma super padat penduduk, ia juga termasuk salah satu delta terbesar dan paling subur di dunia. Disinilah Sungai Gangga, Brahmaputra, dan Meghna ketemu, lalu barang-barang mengalir ke Teluk Benggala. Waktu itu, hidup masyarakat Pakistan Timur benar-benar bergantung pada alam. Mayoritas orang hidup dari sawah padi, nelayan tradisional, dan perdagangan kecil antar desa pesisir. Desa-desa mereka berdiri di tanah rendah yang sering kebanjiran. Rumah-rumah dibangun dari bambu, jerami, dan kayu ringan, bukan soal gaya atau estetika, tapi soal bertahan hidup. Bahannya mudah didapat dan bisa cepat dibangun ulang setiap kali banjir datang. Dan uniknya, banjir di sini bukan musuh, itu sudah jadi bagian dari rutinitas hidup. Setiap tahun air naik, tanah jadi subur, lalu surut lagi. Dari situlah orang-orang di sini belajar hidup berdampingan dengan alam, bukan menantangnya. Tapi di balik semua kesuburan itu, wilayah ini sebenarnya sangat rentan. Secara geografis, hampir seluruh Pakistan Timur cuma beberapa meter di atas permukaan laut. Jadi kebayangkan, begitu air pasang ketemu angin kencang, nggak ada tebing, nggak ada penghalang alami yang benar-benar bisa nahan semuanya. Masalahnya, di masa itu, hampir nggak ada perlindungan pesisir yang layak. Nggak ada tanggul besar, nggak ada sistem peringatan dini yang sampai ke desa-desa terpencil. Jalur evakuasi pun nggak jelas. Warga hidup dekat laut bukan karena nekat, tapi karena laut itulah sumber hidup mereka. Secara sosial dan politik, Pakistan Timur juga berada di posisi yang gak seimbang. Meski jumlah penduduknya lebih banyak dari Pakistan Barat, wilayah ini sering merasa dianaktirikan. Bahasa, budaya, dan kebutuhan lokal sering diabaikan. Ketimpangan ekonomi dan politik ini bikin rasa frustrasi menumpuk di masyarakat. Tapi buat kebanyakan warga desa, urusan politik itu terasa jauh. Yang mereka pikirkan cuma panen berikutnya, perahu yang harus ditambal, dan keluarga yang tetap harus makan besok. Budaya masyarakat pesisir membentuk orang-orang yang tangguh, tapi juga terbiasa pasrah. Kehilangan rumah karena banjir, bangun lagi. Gagal panen, coba lagi. Tapi ada satu hal yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya, kekuatan alam yang datang sekaligus dalam satu malam dengan skala yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka alami. Dan di sini, kita perlu ingat satu hal penting. Tragedi besar nggak pernah datang di ruang kosong. Ia selalu menimpa kehidupan nyata, orang-orang nyata, dengan segala keterbatasan yang ada. Dan sekarang, setelah kita kenal tempatnya, orang-orangnya, dan betapa rapuhnya wilayah ini, tinggal satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya bergerak pelan di tengah laut, jauh dari pantai, tanpa disadari siapapun? Itulah awal dari bagian berikutnya. Bencana besar jarang lahir dari satu sebab tunggal. Ia biasanya tumbuh perlahan, seperti api kecil yang dibiarkan menyala di hutan kering. Pada awal November 1970, di perairan hangat Teluk Benggala, sebuah sistem tekanan rendah mulai terbentuk. Laut saat itu berada dalam kondisi yang sangat mendukung pembentukan badai tropis, suhu permukaan laut tinggi, kelembapan udara melimpah, dan hampir tidak ada gangguan atmosfer yang bisa melemahkannya. Sistem ini perlahan menguat, berubah menjadi depresi tropis, lalu badai siklon. Dalam beberapa hari, menjadi apa yang kemudian dikenal sebagai siklon bola. Yang membuatnya berbahaya bukan hanya kekuatan anginnya, tetapi jalurnya yang mengarah lurus ke wilayah paling rentan di Pakistan Timur, tepat ke delta rendah yang padat penduduk. Pada masa sistem pemantauan cuaca masih sangat terbatas, informasi meteorologi tidak tersebar luas ke masyarakat desa. Radio menjadi satu-satunya alat komunikasi, itu pun tidak dimiliki semua orang. Peringatan kan, tetapi tidak dipahami sebagai ancaman mematikan. Bagi masyarakat yang terbiasa dengan badai musiman, kata siklon tidak selalu berarti kehancuran total. Banyak yang mengira ini hanya badai besar seperti biasanya. Datang, merusak sedikit, lalu pergi. Masalah lain yang memperparah situasi adalah kurangnya kesiapan institusional. Tidak ada sistem evakuasi massal yang terkoordinasi. Tidak ada tempat perlindungan siklon yang memadai di wilayah pesisir. Dan yang paling krusial, tidak ada rasa urgensi dari otoritas pusat untuk segera bertindak cepat di wilayah yang selama ini dianggap pinggiran. Semua faktor ini bersatu
membentuk latar belakang sempurna bagi sebuah tragedi besar. Di laut, siklon terus menguat. Tekanan udara di pusat badai turun drastis, menciptakan perbedaan tekanan yang menghasilkan angin sangat kencang. Lebih berbahaya lagi, badai ini mendorong air laut ke arah daratan, menciptakan apa yang disebut storm surge atau gelombang pasang badai. Inilah pembunuh sejatinya, bukan anginnya, bukan hujannya, tetapi dinding air laut yang datang tanpa ampun, menyapu apapun yang dilewatinya. Dan saat malam mulai turun di pesisir Pakistan Timur, ketika sebagian orang tertidur, sebagian lagi bertahan di rumah sederhana mereka, siklon itu akhirnya mencapai puncaknya. Apa yang terjadi setelah itu akan mengubah sejarah kawasan ini selamanya. Mari kita secara langsung masuk ke malam 12 November 1970. Di luar sana, angin berteriak, hujan turun seperti tirai tanpa celah, dan laut tidak lagi berada di tempatnya. Siklon bola mendarat dengan kekuatan penuh. Kecepatan angin mencapai lebih dari 185 km per jam, dan yang jauh lebih mematikan, gelombang pasang setinggi hingga 10 meter menerjang wilayah pesisir dan pulau-pulau delta. Air laut masuk dengan kecepatan yang tidak memberi waktu untuk berpikir, apalagi menyelamatkan diri. Desa-desa di Pulau Bola, Manpura, dan wilayah pesisir lainnya langsung tenggelam. Rumah-rumah bambu terangkat, perahu-perahu terlempar ke daratan, dan manusia hanyut bersama arus gelap. Banyak korban bahkan tidak sempat menyadari apa yang terjadi. Dalam hitungan menit, seluruh komunitas lenyap dari peta. Karena badai datang malam hari, visibilitas nol. Tidak ada listrik, tidak ada lampu. Teriakan minta tolong tenggelam bersama suara angin dan air. Orang tua kehilangan anak kehilangan orang tua, dan banyak yang hanya bisa bertahan dengan memeluk batang pohon atau sisa atap rumah, berharap air surut sebelum tenaga mereka habis. Ketika pagi tiba, badai memang pergi, tetapi yang tertinggal adalah keheningan yang mengerikan. Mayat bergelimpangan di sawah, di pohon, di atap rumah yang tersisa. Air asin merusak lahan pertanian, membunuh ternak, dan mencemari sumber air tawar. Dalam beberapa wilayah, lebih dari separuh penduduknya hilang dalam satu malam. Skala kehancuran ini hampir tidak bisa dipahami. Diperkirakan antara 300.000 hingga 500.000 orang meninggal dunia. Ini menjadikan siklon bola sebagai siklon tropis paling mematikan dalam sejarah modern. Namun tragedi tidak berhenti saat angin reda. Justru setelah itulah penderitaan berlanjut. Dan di tengah kehancuran total ini, muncul satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Kemana bantuan? Kemana negara? Jawaban atas pertanyaan itu membawa kita ke dampak yang jauh lebih luas dari sekedar bencana alam. Bencana besar selalu meninggalkan dua jenis luka, yang terlihat dan yang tidak. Yang terlihat adalah kehancuran fisik, lahan rusak, tubuh manusia yang tak bernyawa. Tapi luka yang tidak terlihat seringkali jauh. Setelah siklon bola, respons pemerintah Pakistan kala itu dianggap tidak memadai. Bantuan terlambat datang ke wilayah yang paling parah terdampak. Banyak korban selamat meninggal bukan karena badai, tetapi karena kelaparan, penyakit, dan tidak adanya pertolongan medis. Keterlambatan ini memicu kemarahan luas di Pakistan Timur. Bagi banyak orang, siklon ini bukan hanya bencana alam, tetapi simbol dari pengabaian sistematis terhadap wilayah mereka. Ketidakpuasan yang sebelumnya bersifat laten berubah menjadi kemarahan terbuka. Tragedi ini menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya tuntutan otonomi yang pada akhirnya berujung pada Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun 1971. Di tingkat internasional, dunia mulai menyadari betapa rentannya wilayah delta terhadap badai tropis. Siklon bola menjadi studi kasus penting dalam manajemen risiko bencana. Data korban yang luar biasa besar memaksa para ilmuwan, organisasi kemanusiaan, dan lembaga internasional untuk mengevaluasi ulang pendekatan terhadap peringatan dini, evakuasi, dan perlindungan pesisir. Namun bagi masyarakat yang kehilangan segalanya, semua diskusi itu datang terlambat. Yang tersisa hanyalah kenangan pahit dan trauma kolektif yang diwariskan lintas generasi. Dan dari sinilah muncul pertanyaan terakhir. Apa yang seharusnya dipelajari dan apa yang tidak boleh terulang.
Siklon bola mengajarkan satu hal yang sangat jelas. Bencana alam tidak pernah benar-benar alami dalam dampaknya. Skala korban ditentukan oleh kesiapan manusia, oleh kebijakan, oleh siapa yang dianggap penting dan siapa yang diabaikan. Sejak 1970, banyak hal memang berubah. Bangladesh kini memiliki sistem peringatan dini yang jauh lebih baik, ribuan tempat perlindungan siklon dibangun, dan edukasi masyarakat pesisir ditingkatkan. Hasilnya nyata, siklon-siklon besar setelahnya tidak lagi menelan ratusan ribu korban. Namun pelajaran terpenting bukan hanya soal teknologi, melainkan soal keadilan, bahwa wilayah rentan harus diperlakukan sebagai prioritas, bukan pinggiran, bahwa suara masyarakat lokal harus didengar sebelum bencana, bukan setelah semuanya terlambat. Siklon bola bukan hanya cerita tentang badai, tetapi tentang apa yang terjadi ketika alam ekstrim bertemu dengan ketimpangan sosial dan politik. Dan sekarang, ketika perubahan iklim membuat badai semakin kuat dan permukaan laut terus naik, kisah ini menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah bencana akan terjadi, tetapi siapa yang akan dilindungi dan siapa yang kembali dibiarkan sendirian menghadapi gelombang. Teman-teman, di sanalah kisah siklon bola benar-benar berakhir, bukan di masa lalu, tetapi di keputusan yang kita buat hari ini.